Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Astari, dan rekan saya, Julia Eka Wardani dan Anisatul Jubaidah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu konsep-konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang imamah. Apa itu imamah? Imamah merupakan bahasa Arab yang berakar dari kata amma. Menurut Ibnu Manzur, berarti yang berada di depan atau ketua. Adapun pengertian imamah menurut ulama Syiah, bahwa kepemimpinan spiritual atau rohani, pendidikan, agama, dan politik bagi umat Islam telah ditentukan Allah secara turun-temurun sampai imam ke-12. Sementara menurut Al-Hili, salah satu seorang ulama Syiah, imamah merupakan kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia, oleh seorang maupun beberapa orang, sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah konsep imamah menurut Syiah. Pengertian imamah dalam mazhab pemikiran Syiah adalah kepemimpinan dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya, guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas pondasi yang benar dan kuat, yang bakal mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, dan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Kaum Syiah memandang adanya imamah dalam suatu wilayah sangat penting, karena hal ini menyangkut prinsip agama dan turut menentukan status seseorang disebut sebagai pengikut Syiah atau tidak. Persoalan keimanan menurut Syiah harus bersandarkan kepada pokok-pokok dasar agama, yaitu iman kepada Allah, keadilan Allah dan Nabi-Nya, iman kepada Rasulullah, serta itu kepada Ali radhiyallahu anhu, iman kepada hari kebangkitan, dan iman kepada ke-12 imam. Kata imam menurut mereka berarti pemimpin, dan itu hanya ditujukan kepada ke-12 imam saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu imarah. A. Pengertian imarah dan penggunaannya. Imarah yang berarti keamiran, yaitu pemerintahan. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan imamah, hanya saja perbedaannya ditinjau dari segi penggunaannya. Imarah merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir. Penggunaan kata imarah ini pertama kalinya diberikan kepada khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab, yang bergelar Amirul Mukminin. Umar bin Khattab tidak mau menyebut dirinya sebagai khalifah dikarenakan khawatir terjadi pengulangan kata khalifah. Bila gelar khalifah tetap dipertahankan, ia khawatir pada khalifah-khalifah muncul belakangan akan terjadi pengulangan kata khalifah yang begitu panjang. Imarah yang berarti keimanan, kepemimpinan, pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah, gelar amir hanya digunakan untuk penggunaan daerah provinsi yang juga disebut wali, seperti hakim, penguasa, pemerintah. Tugasnya mulai dibedakan dan didampingi oleh penjabat yang diangkat. Pada masa dinasti Abbasiyah, penguasa daerah atau gubernur juga disebut amir. Umumnya tugas amir pada periode ini mengelola pajak, mengelola administrasi urusan sipil dan keuangan. Tumbangnya dinasti Umayyah ke tangan anak cucu Abbas karena mendapatkan uluran tangan dari orang-orang Persia. Pada Mawali yang selama ini merasa dipinggirkan penguasa Bani Umayyah dengan kebijakan Arabismenya. Mereka tidak puas dan kemudian berkolaborasi dengan Abdullah al-Saffah, pendiri dinasti Abbasiyah. Dengan hadirnya perubahan-perubahan ini,
menyebabkan perubahan penting dalam teori dalam tradisi Islam mengenai aturan kekuasaan. Munculnya penguasaan militer yang mempengaruhi kelebihan khalifah. Konsep ini kemudian dikombinasi dengan gagasan lain, yaitu siklus keseimbangan masyarakat. Gagasan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara 4 unsur membentuk kerajaan, yaitu raja, tentara, rakyat, dan keadilan. Yang B. Larangan meminta jabatan. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah RA, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kamu diberi kepemimpinan karena kamu meminta, maka kamu akan memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan jika kamu diberi kepemimpinan dan kamu tidak memintanya, maka kamu akan mendapatkan pertolongan dan dukungan dalam kepemimpinan." Ketamakan dan keserakahan telah membutakan orang-orang yang mendapat jabatan dengan modal, sehingga dalam perbuatannya tidak mencerminkan seorang pemimpin yang teladan serta panut dan patut dicontoh. Padahal hal itu telah menjadi tren dan bahkan mungkin suatu kewajiban atau syarat mutlak bagi orang-orang yang ingin mendapat jabatan, baik publik, peradilan, penegakan hukum, ekonomi, dan lain-lain. Dan dalam kandungan hadis melarangkan memberi jabatan kepada orang yang tamak untuk memperolehnya. Tidak ada larangan bagi orang yang sanggup berlaku adil untuk mengajukan diri menjadi seorang pemimpin. Pertolongan Allah dan dukungan umat akan datang pada mereka yang bertekad untuk menegakkan keadilan. Sebagai macam permasalahan harus diserahkan pada orang yang layak dan ahli dalam menyelesaikannya. C. Kepemimpinan bangsa Quraisy. Manusia dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan suci atau bebas, menempuh jalan kehidupan dengan bebas, dan akan kembali pada pangkuan Sang Pencipta dalam keadaan bebas pula. Di dalam pengertian makna kebebasan, terkandung maksud adalah tanggung jawab yang besar. Sebab ketika dikatakan seseorang itu bebas melakukan sesuatu, maka ada konsekuensi besar yang harus ditanggung dari akibat semua perbuatannya tersebut dan tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Penyadaran tanggung jawab pada orang lain justru merupakan penyakit sosial yang merendahkan martabat seseorang di mata masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat membenci orang yang tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatan yang merupakan wujud eksistensinya sebagai makhluk manusia sosial. Yang pertama, kaum Quraisy memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan bangsa-bangsa lain sehingga mereka mendapatkan prioritas di dalam permasalahan terutama dalam hal pemerintahan. Yang kedua, kedudukan terhormat kaum Quraisy disebabkan oleh kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan dan juga pemahaman keagamaan yang melebihi bangsa lain. 3. Kecerdasan otak mereka dalam menghafal semua redaksi bagi langsung dari sumbernya maupun lewat perantara. Itu adalah kepemimpinan bangsa Quraisy. Itu ahlu hal wal al-aqad. Nah, jadi ahlu al-hal wal al-aqad dapat diartikan sebagai orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat. Nah, tugas mereka biasanya adalah memilih khalifah, imam, ataupun kepala negara di dalam sistem pemerintahan Islam. Para ahli fikih siyasah mengartikan ahlu al-hal wal al-aqad sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan. Kemudian ditetapkannya ahlu al-hal wal al-aqad adalah untuk mencegahnya sebuah pemerintahan yang bersifat otoriter dan menjaga setiap hak maupun kebebasan individu sebagai warga negara. Ahlu al-hal wal aqad memang tidak tertulis jelas di dalam Al-Quran.
Akan tetapi pada praktiknya di lapangan dapat kita jumpai pada masa Rasulullah SAW dan masa setelahnya, yaitu ketika masa Khulafaur Rasyidin. Materi selanjutnya yaitu adalah wizarah. Di sini istilah wizarah itu berasal dari kata wizr, artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat mengadu atau kembali karena raja minta pendapat atau bantuan dari wazir. Jadi wazir merupakan pembantu kepala negara atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya.